Halo semuanya, hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan lagi. Yuk kita mulai perjalanannya. Sekarang aku dalam perjalanan menuju kota Hsinchu dan perjalanan ke sana sekitar 1 jam lebih. Jadi ikuti terus ya. Untuk ke sana kita harus lewat tol dan biayanya kurang lebih 25 yuan. Untuk sistem jalan tol di sini, kita harus mengambil kartu berwarna biru saat masuk. Kartu itu disimpan sampai nanti keluar tol. Dari kartu tersebut, jarak tempuh kita akan dihitung secara otomatis. Setelah sampai di gerbang keluar, barulah kita menyerahkan kartu itu dan melakukan pembayaran. Sekarang kita sudah memasuki wilayah kota Hsinchu. Di sebelah kanan, kita sudah melihat bangunan-bangunan dari kerajaan kuno. Kita sudah sampai di kota kuno. Tempatnya tuh sangat luas sekali, jadi aku mau keliling-keliling dulu untuk melihat ada apa aja sih di sini seperti itu. Suami aku juga sempat bertanya-tanya kepada orang sini karena kami ingin tahu gitu, pusat kotanya itu ada di mana dan ada apa aja di dalamnya dan ke arah mana kami harus pergi untuk melihat gedung atau bentengnya. Sekalian suami aku juga menanyakan harga sewa motor listrik di sini. Ternyata harganya sekitar 70.000 untuk 1 jam. Lumayan worth it ya. Meskipun ini tempat wisata, tapi harga mereka yang mereka pasang itu cukup terjangkau. Tapi kita memutuskan untuk tidak menyewa motor karena ingin benar-benar menikmati suasana kota kuno ini dengan berjalan kaki gitu. Sepertinya pemandangannya juga sangat bagus ya. Jadi sekalian aja jalan kaki sambil olahraga kan. Suami aku nawarin lagi beli tahu busuk, tapi aku tuh bener-bener bosan banget sama tahu busuk. Dari kemarin aku jajannya itu terus gitu. Soalnya kalau cobain yang lain ya susah juga guys gitu cari yang enggak ada makanan B2-nya gitu kan. Karena kalau misalnya kita beli kayak itu tuh kan yang tadi kayak hotpot gitu loh. Itu kan kayak dikasih apa ya, jadi dimasaknya itu dia berbarengan gitu dengan daging-daging yang lain gitu kan, itu nggak bisa. Jadi aku pilih penjualnya itu ya memang misalnya penjual tahu busuk misalnya, kalau misalnya bakaran gitu, tapi dipastikan untuk tidak ada yang jualan B2-nya gitu. Ini kita mampir ke toko pernak-pernik karena aku kaget. Jadi di depan karyawannya itu nawarin katanya serba 5 yuan. Itu kan murah banget ya. Aku langsung deh lihat ke sini. Emang ada barang apa aja sih? Ternyata wow, cantik-cantik semua. Dan ini aku beli gelang ya 2, itu harganya tuh satunya 5 yuan, mungkin sekitar 11.000 ya. Dan semuanya yang ada di toko ini harganya itu cuman 5 yuan atau 11.000. Sangat murah sekali dan barang-barangnya juga cantik. Ke belakangnya juga masih ada guys. Untuk parfum juga harganya 11.000, tapi nggak ada yang aku beli karena wanginya aku kurang suka, strong banget. Itu kalau dipakai musim panas ya, pusing sekali. Ini aja aku pakainya musim dingin ya, cobain itu udah enak banget. Aku kurang suka sih. Kalau aku suka yang wangi itu soft gitu loh. Ini terlalu strong banget, over banget. Rasa apa ya? Wangi-wangi buah tapi wangi buahnya banget gitu. Dan itu juga ada kosmetik, harganya juga semuanya 11.000.
Dan ini tinggal kita waktunya bayar. Ini benar-benar harga semuanya itu 5 yuan guys. Aku beli lipstick, aku beli gelang, beli gelas, beli apa lagi tadi ya, beli bedak, terus beli pewangi ruangan juga, ada beberapa sih sama handuk juga, lumayan banyak. Oh iya, terus aku beli alat ini juga nih, ini buat lumayan nih buat pukul-pukul punggung kalau lagi pegel gitu, tapi ya pukul-pukulnya jangan terlalu over juga gitu, ya lumayan lah gitu. Kalau ini dikasih free ya, karena tadi ada hadiah gitu loh, jadi katanya disuruh milih kartu, nah itu dapat hadiahnya itu. Aku sangat suka banget sama desain kotak kunonya ini, bener-bener wah tertata rapi, terus aduh kayaknya gak ngebosenin ya. Terus kalau misalnya aku ini ya, kalau tinggal di sini deh, kan setiap hari deh aku datang ke sini. Sambil jalan-jalan, terus kita sambil cari makanan yang menarik, yang pastinya enak ya gitu. Dan of course yang apa ya, yang makanan yang memang tidak mengandung B2-nya gitu. Susah banget guys, susah banget. Di sini juga banyak toko yang bisa nyewa baju itu loh guys, hanfu gitu yang disewain, terus yang di make upin. Karena aku datangnya itu ke sini terlalu sore, nah itu juga ada tuh yang pakai baju hanfu. Datangnya terlalu sore, jadi aduh kayaknya bentar lagi nih udah gelap ini. Kalau misalnya udah gelap dipakai buat foto hanfu sebenarnya bisa juga sih, tapi kan aku belum ada ini ya, ke prepare lebih awal gitu. Tadinya juga sebenarnya nggak mau nginep, pengennya tuh pulang pergi, tapi karena perjalanan jauh dan aku juga belum mengeksplor semuanya tempat yang ada di sini, jadi kita memutuskan untuk menginap di hotel, lalu besoknya lagi kita akan melanjutkan perjalanan gitu, karena tempat di sini tuh ternyata luas banget gitu. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya beli tahu busuk lagi teman-teman, tapi ya nggak apa-apa ya, kita cobain tahu busuk di sini gimana, enak gak ya gitu. Jadi aku pilih tahu busuknya itu yang warna putih sama warna hitam, dan ternyata ini sudah selesai ya dipasaknya. Dan suami aku dia beli kaolengmian, jadi kayak gimana ya, kaolengmian ya aku susah juga sih ngomongin bahannya itu, pokoknya ya seperti itulah yang ada di gambar di bannernya itu. Dan ini aku coba tahu busuknya, ternyata menurut aku ini kurang enak ya. Dan terus aku tadinya pesen yang pedasnya tuh sedang, tapi ini pedas banget. Ini baru pertama kali banget aku jajan makanan Cina ya, jajanan kayak gini yang pedesnya bener-bener pedes banget, kerasa. Biasanya itu kalau aku beli jajanan aku suka request pedes tapi gak pernah dikasih pedes, tapi ini bener-bener banget pedesnya, sampai aduh kayaknya kelewatan deh pedesnya, padahal aku request yang pedesnya itu sedang loh. Suami aku dia lagi mau beli ke tempat yang pernak-pernik yang tadi, mau beli kantong ya yang lebih besar, karena ini kita bawa teng-tengan ini gak muat guys, tadi kita beli barang kan gitu, jadi kurang nyaman gitu untuk dibawanya, kantong plastiknya itu terlalu kecil gitu, tapi ternyata gak ada, tapi kita masih berusaha untuk mencarinya. Dan ini kita mampir ke toko apa ya, kayak pas foto gitu ya, ada lukis-lukisan cantik-cantik banget. Ini suami aku dia nunjukin ini, aku bilang aku nggak ngerti gitu, apa itu maksudnya. Terus banyak lukisan kata-kata apa ya dari huruf-huruf Cina gitu. Aku juga di rumah ada lukisan-lukisan seperti ini, cuman belum aku pasang. Halimau. Itu ada bioskop mini. Jadi tuh di dalamnya itu kita pakai virtual apa ya yang di kacamatain itu, aku lupa namanya. Jadi tempatnya emang kecil, emang bioskop mini sih. Terus film-filmnya juga untuk anak-anak gitu.
Aku mau lihat toko yang sewa baju Hanfu dan mau lihat yang model bajunya itu kayak gimana aja gitu. Sebenarnya aku malu sih, tapi ya mau nanya-nanya aja gitu kan. Siapa tahu kan next time bisa kesini gitu. Jadi kan kalau kita udah punya referensi kan gampang ya gitu, tinggal ngatur waktunya gitu. Hah? Sedikit bajunya. Ini suami aku, dia mau beli chicken katsu yang digoreng mungkin kayak silin gitu ya. Dan kalau aku sih udah kenyang guys, kalau dia belum kenyang katanya. Kalau makanan yang ditusuk-tusuk kayak gitu tuh ya dengan kuah panas, itu aku tuh pengen banget. Tapi pengennya itu yang di Lawson yang ada di Indo guys. Kalau di sini aku pernah coba tapi rasanya kurang menurut aku. Terus ya itu kan dengan wajan yang sama ya, dengan kuah yang sama, dan ya pasti ada daging B2-nya gitu kan, karena mayoritas orang sini kan makan B2. Jadi ya kalau aku ya susah juga kalau buat aku untuk cari makanan yang tidak ada B2-nya gitu. Dan ini suami aku, dia ngajakin untuk nginep di hotel di sekitar sini. Tapi aku harus beli dulu beberapa barang yang harus aku butuhkan gitu kan. Kalau cewek ya rempong ya, apalagi gak prepare, gak bawa baju ganti sama sekali kan gak nyaman. Kita kan harus mandi, harus skincarean, harus pakai ganti baju lah intinya. Kalau cowok mah kan ya simple banget gitu. Kalau aku kan enggak gitu. Jadi harus beli dulu peralatannya gitu. Dan itu suami aku nunjukin, katanya ini tempat ibadah kamu bukan, katanya. Bukan, itu untuk Katolik, kalau aku kan masjid gitu. Kalau di sini jarang sih ada masjid. Dan ini aku coba lihat-lihat ke toko Rusia ya. Lumayan banyak sih cabang toko Rusia ini ya. Banyak juga brand lokal, banyak brand luar, dan brand Rusia juga banyak gitu. Apalagi kalau coklat. Kalau kesini itu cocoknya datangnya pas sore, terus malam juga lebih rame. Pas tadi aku lihat pagi sampai jam berapa ya, jam sekitar jam 2 itu masih sepi. Jadi rame-ramenya tuh kayak jam 3 sampai malam sekitar mungkin jam 10, jam 9 ya gitu ramenya. Dan ini aku mau masuk ke toko yang sewa baju Hanfu. Ini kita tanya-tanya ke dalam. Dan katanya ini di dalam masih banyak. Dan ini baju ini nih aku pernah lihat di drama China. Jadi aktor ceweknya dia pakai baju itu persis sama. Oh, bagus banget. Dan ini kita mau coba lihat ya ke dalam. Katanya masih banyak baju di dalam. Terus bisa make up juga di sini gitu, dan harganya itu untuk sewa bajunya doang itu sekitar mungkin hampir 100 yuan ya. Aku nggak tahu mungkin itu sudah beserta make up atau mungkin berbeda lagi. Kalau untuk sewa fotografernya sendiri juga itu harganya beda juga, itu lebih mahal ya mungkin. Aku pernah dengar itu sekitar 500 yuan atau mungkin 1 juta ya. Tapi ya menurut aku sih worth it ya. Kalau misalnya dengan fotografer, karena kan biar hasilnya itu lebih bagus gitu. Jadi biar nggak tanggung gitu. Dan ini aku sudah memasuki tokonya. Maksudnya dengan baju-bajunya cantik-cantik banget. Itu aku suka tuh yang warna putih, yang ada merah-merahnya. Kalau warna-warna yang pink kayak begitu aku kurang suka ya. Kalau karena warna hijau itu masuk lah ya. Dan ini ada yang paling aku suka banget, karena aku pernah lihat aktris China itu yang pakai baju ini. Ini benar-benar cantik banget. Apalagi kalau di fotonya tuh sambil bawa itu loh, pedang gitu loh. Aduh, kayak drama-drama kolosal banget gak sih gitu, lucu banget. Kalau warna terang-terang kayak gitu aku kurang suka gitu. Sebenarnya masih banyak sih, belum semua.
Itu juga ada tuh yang bagus tuh, yang itu yang warna merah-merah. Pokoknya yang warna-warna merah itu kayaknya aduh elegan banget gitu ya rasanya. Dan terus aku juga mintain chatnya si mbaknya biar nanti aku lebih detail nanyainnya. Ini kita mau lanjut lagi jalan guys, karena masih panjang ini ya. Ini kebetulan kayaknya udah jam 5, bentar lagi juga udah mulai gelap ya. Terus cuacanya juga lumayan sih sedang, ya dingin-dingin lah gitu. Ya kira-kira seperti itu teman-teman suasana kota kuno yang ada di kota Hsinchu ini. Oh iya, itu ada permainan lempar apa ya, kayak susah banget. Kemarin aku pernah nyobain di pasar malam, itu ternyata susah banget. Aku dapat penggaris sama pulpen doang. Suami aku nawarin buat main tembak-tembakan, tapi aku bilang gak mau karena waktunya kita mepet, nanti keburu malam, aku bilang gitu. Ada yang memanah, ada yang pistol. Oh, ini kita lihat skincare guys. Aku mau datang ke tempat yang serba 5 yuan itu karena aku mau beli facial wash, beli sampo, beli beberapa lah buat alat mandi gitu. Karena kan sekarang kita mau nginep gitu. Karena dari rumah aku nggak bawa apa-apa gitu, cuman bawa tas jinjing doang tuh sama lipstick gitu. Ini kita mau masuk ke tempat ini, itu tuh kayak halaman rumah. Karena kan biasanya orang zaman dahulu itu ya, pada zaman kerajaan, misalnya perdana menteri gitu loh, punya rumah gede gitu. Terus punya rumahnya itu emang bener-bener satu keluarga gitu loh isinya. Jadi luas banget halamannya gitu, ada rumah utama, rumah anak ini, anak itu gitu. Pokoknya banyak banget lah gitu, tamannya juga luas banget. Dan ini tuh bayar sekitar 20.000 20 yuan ya. Kalau suami aku dia gak perlu bayar karena dia itu punya kartu apa ya. Jadi sebelumnya dia tuh kerja di pemadam kebakaran. Nah, jadi kartu itu tuh bisa digunain misalnya mau liburan ke tempat wisata apapun, semahal apapun bayarnya tempat wisata itu, dia itu free gitu. Kalau aku tetap harus bayar karena aku nggak punya kartu tersebut gitu. Jadi mungkin semuanya ya, kayak polisi atau mungkin tentara, terus pemadam kebakaran itu sepertinya masuk ke tempat wisata itu gratis. Pertama aku masuk ke halaman ini, di sini tuh ada kayak peta kuno, terus foto-foto rumah. Mungkin sebelum rumah ini dibentuk kali ya, atau rumah ini diperbaiki ya kalau tidak salah. Terus ada beberapa juga peninggalan tulisan-tulisan, terus buku-buku, dan ya seperti yang ada di video. Tuh itu ada gambar-gambar, mungkin itu orang yang pernah dulu tinggal di sini ya. Barusan aku pengen minta fotoin suami aku gitu ya dah. Bener-bener gak bisa dia buat motoin aja miring. Capek banget. Gak ada yang bisa buat ini foto. Ini kayak beneran asli banget ya.
Ini beneran gak sih? Bukan. Takut banget tiba-tiba hidup. Siang. 好好，谢谢。好，我们吃完饭就行。 Kita mau ke toilet dulu. Ada yang foto ini apa? Cantik banget. Cantik banget. Apa ini maksudnya? I don't know. Cantik ya bentuk pohonnya. Itu bukan yang kostum guys, bukan cosplayer gitu loh. Kayaknya itu emang ya lagi bikin photoshoot. Ini buat ini kayak naik perahu. Besar juga ya. Tahu di situ ada apa? Baby? Wah, dia masuk ke situ gorong-gorong. Main sih kita di atas. Wow, ini kita lihat dari atas. Oh, turun lagi. Ada apa di sini? Baby ya? Baby di sana nih. Baby. Baby. Oh. Kok deh? Kenapa dia? Dia muncul di sana. Bikin kaget. Oh, ada di situ, tapi aku takut ada ular, guys. Oh. Dari situ iya ya. Kayak drama-drama banget ya. Kan biasanya ada tuh di drama yang umpet di itu loh, di gua gitu. Di sini walaupun tempat wisata teman-teman, tapi harganya itu nggak sampai selangit ya. Tadi aku lihat ada hotel harganya cuman 150 yuan ya, mungkin sekitar 300, itu masih worth it banget gitu. Jadi nggak harga yang mahal kayak 500 ke atas, enggak, harganya itu masih 500 ke bawah lah gitu, dan kamarnya juga bagus. Biasanya aku lihat di drama Cina ya, bangunan kayak begini. Tapi sekarang aku lihat sendiri guys. Tuh biasanya kan ini jadi gerbang di drama Cina ya, kalau mau perang gitu loh gerbang. Lucu banget deh. Ini kita sudah naik. Wow, bagus banget ya gedungnya. Kita lihat nanti di dalam ada apa aja. Lucu banget guys, kayak di drama-drama. Ternyata ini tinggi banget ya. Apa ini? Tinggi banget. Berarti orang zaman dulu bener-bener pada tinggi-tinggi ya. Ini bentangnya nih. Wah, ternyata panjang ya.
Aduh, ini kita coba naik. Aku ngos-ngosan deh. Wah. 哎，再拔出来多一点，哎，对，看你手里的宝剑，啊，直接拔出来没那个宝剑，哎，对，好，眼睛 800.000 kayak. Ada alat ini, berarti ini tuh apa ya, gedung yang memang untuk perbatasan kali ya, dijaga untuk perbatasan benteng ini. Kayak gini dalamnya, itu kalau dari sana ya. Sekarang kita coba naik ke lantai atas. Come on. Wah, alat-alat perangnya. Gila, ini panjang banget ya. Ini panjang banget tombaknya. Berarti bener orang zaman-zaman dahulu tuh pada tubuhnya pada tinggi-tinggi ya. Kita coba naik ya. Kalau ditata lama-lama serem juga guys. Ini banget ya. Singkat cerita, tadi aku udah lihat gedung-gedungnya dan sekarang ini aku lagi lihat toko sewa baju Hanfu. Siapa tahu ada yang bajunya yang bener-bener cocok banget. Mungkin kan next time bisa ke tempat ini lagi. Ini aku jatuh cinta banget sama baju Hanfu yang warna merah ini. Ini cakep banget, apalagi pas di nanti photoshootnya tuh nanti di sambil bawa pedang gitu, beh, dan bagiannya kena banget gitu kan. Dan ini di tempat sini lumayan banyak sekali, cuman aku nggak bisa buat cobain guys. Jadi nanti kalau udah kita fix kesini baru bisa cobain. Dan sekarang kita mau OTW ke hotel karena kita udah lelah banget, jalan jauh soalnya ya. Dan pada saat kita sudah sampai di hotelnya, ini karena suami aku dia nggak bawa kartu identitas, aku juga nggak bawa paspor, kita nggak bawa juga apa itu buku nikah, jadi karena emang nggak ada prepare sama sekali. Terus pas nyampe di lobby ditanyain itu kita nggak ada, jadi kita nggak bisa masuk. Padahal hotelnya itu udah kita booking dan udah kita bayar, tapi pasti bisa di refund kok. Dan kita itu masih nyari penginapan atau hotel yang benar-benar bisa. Nah ini hotel yang nggak bisa kita tempatin, padahal kita udah booking kan, jadi harus bawa salah satu kartu identitasnya. Dan karena nggak bisa, jadi kita diem dulu lama di mobil dan sambil cari makan juga ya. Udah malam juga ini, banyak sih makanan cuman susah, nggak ada nggak ada yang jualan, pokoknya semuanya itu ada daging B2 nya gitu. Makanya aku susah nyarinya. Dan akhirnya setelah lama banget kita jalan, kita nemuin lah restoran muslim. Itu ini mie lanjo ya. Jadi ini 100% halal, yang jualannya juga muslim gitu. Aku pesan nasi, terus sama daging sapi, cabe, terus bawang merah yang dicampur gitu. Tapi nasinya nasi putih, bukan nasi goreng. Kalau suami aku dia pesan nasi goreng. Terus karena suami aku belum kenyang, dia pesan lagi mie sayur. Yang aku belum selesai. Itu nasi goreng harganya 9 yuan. Dan ini ya aku pesan
Jadi si daging sapinya tuh emang secuil banget, dan kebanyakan ya itu cabai sama bawang merahnya. Dan ini nih, mohon maaf videonya nggak dibesarin ya. Itu dia suami aku pesan itu apa, mie. Dan singkat cerita lagi, ini aku sudah sampai di penginapan dan aku lagi milih kamarnya, dan akhirnya aku pilih kamar yang di situ. Mau minum kali ya, atau mau makan ya? Lihat wadahnya kosong, kasihan. Kita mau kasih minum. Terus yang siapa? Ini siso. Minum ya, kita nggak bawa makanan. Bye, kita mau istirahat ya. Jadi kayak gini itu rumahnya. Ini kayaknya rumah biasa, tapi mungkin dibikin bisnis penginapan. Ini aku pengen punya rumah tuh kayak gini nih. Itu ada lantai 2-nya, tapi aku pengen di lantai 1 biar ada view-nya ini. Kita coba review dalamnya ya. Nah, di sini ada 2, di sebelah sana juga ada. Oke, di sebelah sini pertama ada meja, terus jendela. Ini yang aku suka, langsung view-nya seperti ini ya, walaupun simpel tapi kayaknya seger deh gitu. Ini ada meja kecil, terus ini tempat tidurnya sedang ya untuk berdua. Ada TV dan ada wastafel, ada mirror, and tempat penyimpanan, ada water kettle. Ada amenitiesnya lumayan komplit ya. Ada water and tempat apa ini? Ini tempat cuci kaki. Dan ini untuk toiletnya, untuk mandi ya. Ini juga dikasih towel 2. Lumayan guys, sangat nyaman, kecil tapi nyaman, dan harganya sangat murah sekali, sekitar 200 kali ya kalau nggak salah, mungkin under 200 kalau aku nggak salah ya. Dan oke teman-teman, sekarang kita mau istirahat, jadi besok kita akan lanjut lagi bikin video. Kita akan ke tempat wisata yang lain ya teman-teman. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya like and subscribe YouTube channel aku. Bye bye. Kita mau istirahat dulu.